Assalamualaikum Pak Hulis. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Pak Hulis sebentar lagi akan melakukan coaching bersama Coach Pak Hulis. Saya akan mengamatinya ntar lagi. Mungkin saya mengamati atau menilai sesuai dengan rubrik percakapan coaching, yaitu bagaimana Pak Hulis membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach tersebut Pak Hulis. Nah, apa kompetensi coaching yang Pak Hulis mau kembangkan ini dari percakapan ini Pak Hulis? Iya Pak. Yang saya mau kembangkan dari prinsip coaching Pak ya, saya akan menggunakan prinsip kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coach tersebut Pak. Baik Pak Hulis. Mungkin kompetensi coachingnya Pak Hulis yang akan Bapak kembangkan itu Pak Hulis apa? Dari kompetensi coaching Pak yang saya kembangkan yaitu hadir penuh Pak ya. Ya, Terus betul, menjadi pendengar aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot atau pertanyaan yang terbuka Pak. Sehingga si coach Pak bisa menemukan permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu Pak Yusuf. Baik Pak Hulis. Dari yang dikembangkan itu dengan harapan coach mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi Pak Hulis. Nah, kompetensi yang mana yang akan lebih spesifik Bapak kembangkan dari proses coaching ini Pak Hulis? Kompetensi yang akan saya kembangkan Pak Yusuf yaitu yang pertama, saya harus hadir sepenuhnya Pak, sehingga saya bisa menemukan kata-kata kunci dari si coach tersebut, sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan tersebut bisa merangsang atau menemukan permasalahan si coach Pak. Baik Pak Hulis, yang ingin ditingkatkan atau lebih spesifik yaitu hadir sepenuhnya agar bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Hulis. Ya. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan yang Pak Hulis inginkan Pak? Dari indikator ketercapaian Pak yang saya inginkan Pak ya, menemukan solusi itu Pak dan langkah-langkah dari permasalahan si coach Pak. Nah, jadi indikatornya yaitu mendapatkan solusi, langkah-langkah atau ide-ide dari si coach tersebut Bapak ya. Betul, nah Pak. Ntar lagi saya amati Pak ya, dan selamat melakukan coaching bersama coach Bapak. Ya, silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Hulis. Waalaikumsalam Bapak Nujum. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hulis? Alhamdulillah sehat Bapak Nujum. Nah, Pak Hulis mohon maaf ya, saya mengganggu Pak Hulis. Mudah-mudahan Pak Hulis hari ini tidak sibuk. Pak Hulis sekarang sibuk Pak ya? Oh alhamdulillah Pak, tidak. Hari ini saya sedang santai Bapak. Memang ada apa ya Pak? Oh ya Pak Hulis, saya ingin ngobrol sama Pak Hulis mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saja. Gini Pak Hulis, saya sedang bingung, saya sedang mengalami permasalahan Pak Hulis. Mungkin dengan ngobrol dengan Pak Hulis saya dapat menyelesaikannya Pak Hulis. Seperti itu Pak. Iya. Kira-kira apa tujuan dari obrolan kita hari ini Bapak? Saya Pak Hulis, dari obrolan ini saya menginginkan bagaimana bisa mendapatkan ide, solusi, saran, dan masukan mengenai permasalahan saya di kelas Pak Hulis. Oh, jadi Pak Nujum ingin mendapatkan solusi atau ide ya Pak ya, dari permasalahan yang Bapak sedang
hadapi sekarang ini Pak ya? Ya betul, betul Pak Holis. Apa masalahnya Pak? Gini Pak Holis, eh, kelas 6 tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah mereka itu tidak ada rasa kebersamaan antara anak perempuan saja masih terlihat ada pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar mereka terkesan nggak mau bareng atau kerjasama. Jadi saya menjadi bingung Pak Holis. Oh, jadi Pak Nujum bingung dengan keadaan murid yang selalu ada rasa pemisah, batas pemisah Pak ya? Iya. Atau tidak ada kerja sama kelompok. Seperti itu Pak Nujum. Ya betul Pak Holis, ya betul betul. Terus menurut Pak Nujum, idealnya murid di kelasnya bagaimana Pak Nujum? Ya, menurut saya Pak Holis, ya mereka bisa melaksanakan pembelajaran, terutama tugas kelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan itu bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Oh, seperti itu Pak. Iya, Ngomong-ngomong Pak ya, dari apa yang sudah Bapak lakukan agar bisa kompak atau bekerja sama muridnya Bapak Nujum? Apa kira-kira? Ya, sebenarnya Pak Holis ya, saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul yang RPP yang saya buat, bagaimana saya bisa menjadikan anak didik saya itu bisa aktif bersama-sama. Jadi Pak Nujum sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya Pak ya? Iya. Nah, dan sudah itu menurut saya sudah bagus Pak, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerja sama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul Pak ya, seperti itu Pak ya? Iya, iya benar Nah, Pak. terus dari skala 1 Pak ya sampai 10, di mana posisi Pak Nujum sekarang? Ya, posisi sekarang saya itu berada di skala 5. Skala 5 Pak. Iya. Oh iya ya. Terus yang Bapak Nujum inginkan, untuk sekarang ini di posisi berapa Pak? Kira-kira Pak, yang menurut Pak Nujum idealnya itu? Ya, yang saya inginkan Pak ya berada pada posisi 9 Pak. Ya ya ya. Terus Pak ya, selain metode diskusi Pak, agar skala 9 itu tercapai Pak, kira-kira apa agar mencapai tujuan tersebut yang akan Bapak Nujum lakukan? Oh ya, mungkin Pak ya, saya harus memotivasi murid saya sebelum pembelajaran, menekankan penilaian sikap, dan di akhir kegiatan melakukan refleksi terkait sikap, serta saya itu memberi apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan itu. Luar biasa sekali idenya Pak Nujum. Terus Pak Nujum ya, kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut Pak Nujum? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Ya, ya, ya. Menginformasikan kepada anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Juga tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan buku
untuk melatih bagaimana mereka itu bisa bekerja sama dengan kompak seperti itu, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Terus, Pak, ya, berapa jangka waktu yang akan dilakukan, Pak? Ya kira-kira 1 sampai 2 minggu, Pak. Seperti itu, Pak. Terus apa komitmen Pak Nujum terhadap aksi tersebut, Pak? Saya akan membuat RPP dengan menitikberatkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan. Diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu sampai 2 minggu ke depan. Juga di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu, Pak. Oke. Kira-kira Pak Nujum ya, kapan, Pak? Atau yang akan direncanakan dan siapa yang akan membantu rencana Pak Nujum dalam membuat RPP atau menyusun RPP, Pak? Mungkin saya akan buat sendiri dulu, Pak. Ya. Setelah itu saya minta bantuan teman saya untuk meneliti, untuk menelaah. Mungkin dari RPP yang saya buat itu ada yang perlu direvisi. Ya, Pak Nujum. Pak Nujum ya, dari yang sudah kita bicarakan mulai dari tadi, Pak, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita ini, Pak Nujum? Dari percakapan ini saya itu sudah mendapatkan ide Ya, atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama, belum bisa kompak dalam berdiskusi kelompok, Pak. Alhamdulillah Pak Nujum sudah bisa mendapatkan manfaat ya, Pak ya, Ya. dari percakapan ini, dan mudah-mudahan rencana Pak Nujum bisa membuahkan hasil, Pak ya. Ya, amin, Pak. Dan jangan lupa ya Pak Nujum untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya, Pak. Siap. Siapa tahu nantinya bisa dijadikan refleksi dan sebagai contoh untuk teman yang lain, Pak Nujum ya. Ya, Pak ya. Terima kasih, Pak ya, sudah meluangkan waktunya untuk mencarikan solusi tentang masalah yang saya alami, Pak ya. Ya, sama-sama Pak Nujum, sama-sama. Assalamualaikum Pak Hulis. Waalaikumsalam. Pak Hulis tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Nujum, saya amati. Nah, Pak Hulis, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tersebut, Pak Hulis? Indikator apa yang sudah tercapai, Pak Hulis? Saya sudah melakukan kegiatan coaching, Pak, dengan alur tirta, Pak. Dengan menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, Pak. Ya. Nah, dari hasil catatan yang saya buat setelah saya observasi, coaching dengan alur tirta bersama Pak Nujum sudah nampak alur tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Dan Pak Hulis sudah menanyakan pertanyaan berbobot sehingga coaching tersebut memunculkan potensi dan ide-idenya dalam permasalahannya. Nah, Pak Hulis, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Pak Hulis? Kompetensi yang akan saya kembangkan, Pak, yaitu saya akan memahami lagi, Pak, ya, cara proses alur tirta, Pak. Terutama dalam menanyakan pertanyaan berbobot, Pak Yusuf. Baik Pak Hulis. Nah, memang pertanyaan berbobot itu sangat penting, Pak Hulis, bagaimana kita memberdayakan coaching kita sehingga potensi dan ide-ide kreatifnya muncul
dari coach tersebut Pak Ulis. Iya. Terima kasih Pak Ulis sudah bersedia untuk diobservasi. Ya, sama-sama Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Tanjung. Nah, Pak Yusuf, sebentar lagi ya akan melaksanakan coaching ya. Iya, iya benar. Namun sebelumnya saya ingin berdiskusikan dulu tentang rubrik penilaian dalam percakapan coaching. Iya. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana memberi pertanyaan yang berbobot dan bagaimana nanti coach itu menjawabnya. Ya, baik Pak. Nah, mulai dari prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan positif. Lalu Bapak Yusuf, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi mungkin hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bapak. Oh iya, iya. Terus bagian kompetisi mana yang akan secara spesifik akan diobservasi oleh Pak Yusuf? Agar lebih efektif mungkin mendengarkan secara efektif dan memberikan pertanyaan berbobot agar ide-ide dari coach tersebut nampak Bapak. Iya. Pertanyaan terakhir dari pra-observasi ini Pak Yusuf, ketercapaian seperti apa yang Bapak inginkan dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Bagaimana coach saya itu menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapinya sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak. Oh ya, terima kasih Pak Yusuf. Cukup sekian dulu ya untuk pra-observasi. Nanti saya akan lihat, akan tinjau, akan observasi bagaimana Pak Yusuf nanti melakukan percakapan dengan coach dan coachnya, dan nanti saya akan berkomunikasi lagi pasca observasi seperti itu Pak. Terima kasih Pak Yusuf ya. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Ulis. Gimana kabarnya Pak Ulis? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, katanya Pak Ulis ada yang mau diceritakan ya? Iya Pak, sebelumnya saya minta maaf Pak sudah mengganggu waktunya Bapak. Kira-kira sekarang Bapak punya waktu luang untuk... Oh, enggak apa-apa Pak Ulis, enggak apa-apa. Saya punya waktu luang untuk saat ini, mungkin bisa kita bicarakan apa yang mau dibicarakan oleh Pak Ulis. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Ulis? Saya mau ngobrol kira-kira sampai 10-15 menit Pak. Baik, baik Pak Ulis. Saya sedang bingung nih Pak. Iya Pak Ulis. Mungkin dengan mengobrol dengan Pak Yusuf nantinya saya akan menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Iya, baik-baik Pak Ulis. Ya. Dari percakapan ini Pak Ulis, apa yang Pak Ulis harapkan atau tujuan dari percakapan ini Pak Ulis? Iya Pak. Begini Pak, saya ingin mendapatkan ide atau solusi mengenai permasalahan di kelas saya Pak. Jadi permasalahan di kelas Bapak ya? Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan seperti apa gambaran kelas Bapak yang ingin disampaikan Pak? Oh iya Pak, saya mau cerita nih Pak. Saya memiliki murid yang super aktif dan sering mengganggu Pak. Terutama ketika pembelajaran berlangsung, dia sering bergerak ke sana kemari, bahkan mengganggu teman-temannya dan membuat gaduh kelas Pak. Seperti itu Pak. Jadi masalahnya ada siswa yang super aktif Pak ya? Iya betul Pak. Nah, selama ini apa yang Bapak lakukan terhadap anak ini Pak? Saya saat ini Pak? Saat ini Pak. Iya. Ya, saat ini saya lebih fokus saat berlangsung
Oh, sebenarnya Pak, saya sudah mencoba memberikan peringatan kepada murid tersebut, Baik. Pak. Dan kadang memintanya untuk duduk di depan agar terkontrol. Tapi sepertinya belum berhasil seperti itu, Pak. Baik, baik Bapak. Jadi kondisi saat ini Bapak gambarkan pencapaian Bapak di level berapa Pak? Dari 1 sampai 10 ini Pak. Ya, kalau Yang saat dari 1 sampai 10 skalanya, Pak, ya, Iya. saya berada di skala 5, Pak, Oh, atau di level 5, Pak, ya. Di level 5. Ya, Idealnya yang Bapak harapkan dari kelas Bapak ini mencapai level berapa Pak? saya inginnya full, Pak, 10, Pak. 10 Ya, Pak ya. Idealnya Bapak ingin 10 dengan harapan anak ini bisa sesuai dengan harapan Bapak ya. Nah, usaha apa yang dilakukan Pak setelah itu untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan Bapak harapkan tadi usahanya Pak? ya, mungkin gini, Pak, ya. Saya akan lebih memotivasi murid tersebut dengan cara yang positif, Pak. Nah, saya bisa memberikan tugas tambahan yang lebih menantang dan peran khusus di kelas sehingga membuatnya merasa dihargai dan anak itu sibuk dengan pekerjaannya, bukan mengganggu orang lain seperti itu, Pak Yusuf. Baik, memotivasi Bapak ya. Mungkin ada strategi lain Bapak selain memotivasi anak ini agar fokus terhadap pembelajaran. Apa yang Bapak lakukan? Strategi lain Pak? Oh iya Pak. Mungkin Pak saya akan mencoba mengajak dia berbicara secara personal Pak, dari hati ke hati. Dari hati ke hati ya. Bapak ya. Mendengarkan apa yang dia rasakan dan mencari tahu minatnya Pak. Saya juga akan mencoba memberikan tanggung jawab tambahan di kegiatan ekstrakurikuler seperti itu Pak Yusuf. Baik, bagus, bagus, luar biasa sekali Bapak. Mungkin siapakah yang bisa membantu Bapak untuk melakukan upaya Bapak, strategi Bapak terhadap anak ini Pak? Siapa yang bisa membantu Pak? Saya akan membuatnya secepat mungkin. Mungkin untuk membantu saya akan meminta rekan sejawat saya untuk takutnya ada kekurangan di rencana saya itu Pak, untuk direvisi bersama. Ya, baik, baik Bapak. Yang bisa membantu rekan sejawat Bapak ya. Kira-kira motivasi Bapak atau strategi Bapak, upaya Bapak, nah mulai kapan ini akan dilaksanakan Bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Bapak? Mulai kapan Pak? Saya akan membuatnya, saya akan merencanakannya Pak, mungkin mulai minggu-minggu ini Pak. Oh, minggu ini Bapak ya. Semoga Bapak merealisasikannya dan siswa Bapak lebih meningkat lagi. Bapak, dari percakapan ini Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan? Gambaran apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Alhamdulillah, saya setelah berbicara dengan Pak Yusuf, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya terhadap murid saya yang super aktif. Baik Bapak. Ya, Pak. Baik, semoga upaya Bapak dan keinginan Bapak tercapai dan semoga bisa terrealisasikan dan selamat mencobanya Bapak. Ya, terima kasih Pak Yusuf sudah mau meluangkan waktu untuk saya untuk mencarikan permasalahan atau solusi yang saya sedang hadapi Pak Yusuf. Terima kasih kembali Bapak. Wassalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Yusuf, setelah saya amati percakapan Pak Yusuf selaku coaching dan Bapak yang di coach ini, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Yusuf? Mungkin percakapan tadi Bapak ya sudah melalui tahapan alur tirta, bagaimana
dalam percakapan ini alur tirta itu sudah saya laksanakan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alur tersebut menceritakan dan menggali solusi dari kuce yang saya hadapi, Bapak. Iya, iya. Oke Pak Yusuf, ya dari apa yang Bapak Yusuf tadi lakukan, di sini saya ada sedikit catatan bahwa proses kucing yang sudah Pak Yusuf lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita, dan Pak Yusuf sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan pertanyaan yang berbobot, dan juga kucingnya sudah menjawab dengan pernyataan-pernyataan yang baik, seperti itu Pak Yusuf. Terus ini yang terakhir Pak Yusuf ya, kompetensi apa lagi yang Pak Yusuf ingin kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan kucing tadi? Mungkin dari percakapan tadi, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu memahami proses tirta, terutama pertanyaan berbobot, agar kuce saya lebih aktif, lebih kreatif dalam memunculkan potensi dan ide-idenya, sehingga berpengaruh pada pembelajaran yang dihadapinya itu, Pak. Ya, oke. Oke Pak Yusuf ya, terima kasih ya Pak Yusuf sudah bersedia diobservasi oleh saya, dan terima kasih waktunya ya. Terima kasih Bapak. Baik. Assalamualaikum Bapak Nujum. Waalaikumsalam Pak Holis. Sebelum Bapak Nujum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Nujum, ya Pak ya. Iya. Terus dari percakapan coaching yang akan Bapak Nujum laksanakan, ya Pak ya, agar sesuai dengan rubrik coaching Pak, di mana prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Ya. Terus Bapak Nujum pertanyaannya, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan apa kira-kira Bapak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu Pak Yusuf, Pak Holis hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Terus Pak, dari kompetensi coaching Pak ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi Pak? Yang saya ingin observasi Pak, itu dari bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus pertanyaan yang terakhir Pak Nujum ya, dari indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, menemukan apa yang ingin dikembangkan Pak Yusuf? Pak Nujum. Iya, yang saya inginkan yaitu bagaimana coach saya itu bisa menemukan solusi atau langkah-langkah bagaimana dia itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Iya, seperti itu Pak. Iya, seperti Ya, itu. mudah-mudahan saya doakan kegiatan coaching yang akan dilaksanakan Bapak Nujum bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Ya, amin, amin Pak. Assalamualaikum Pak Nujum. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Maaf, saya minta waktunya Pak Nujum. Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Nujum. Oh ya, siap. Nggak ada apa-apa Pak Yusuf. Mari. Ya. Apa Pak Yusuf ya yang ingin disampaikan pada saya? Gini Pak Nujum, siswa saya itu ada yang minder Pak Nujum, pemalu. Ketika disuruh ke depan itu malu, tidak mau. Tapi anaknya pinter Pak Nujum, cuman
minder saja, kurang pede gitu Pak Nujum. Oh ya, kurang pede ya. Terus Pak Yusuf, dari percakapan ini apa yang Pak Yusuf inginkan? Saya ingin menghasilkan sebuah ide Pak Nujum, sebuah solusi atau teknik agar siswa saya ini menjadi pede gitu Pak Nujum. Oh ya ya. Mungkin Pak Yusuf ya, kira-kira Pak ya, kondisi saat ini itu berada pada level berapa Pak Yusuf? Kondisi saat ini saya perkirakan di level 5 Pak Nujum. Oh iya ya. Terus Pak Yusuf itu mau ditingkatkan ke level berapa? Mungkin agar kondusif, agar lebih efektif, aktif kelas saya itu saya tingkatkan ke level 9 bahkan kalau bisa 10 Pak Nujum. Oh baik itu Pak Yusuf. Ya seandainya ada level lagi ya, Iya, iya. bisa ke level 25 gitu ya. Iya betul Pak Ya, ya. Nujum. Terus, karena Pak Yusuf itu mau ke level 9 dan 10, mungkin kalau ada di atasnya lagi, usaha apa yang telah Pak Yusuf lakukan untuk menciptakan kondisi yang Pak Yusuf harapkan? Yang sudah saya usahakan itu Pak Nujum, eh, anak ini suruh membaca nyaring dari tempat duduknya Pak Nujum. Jadi mungkin dengan cara seperti itu anak ini terbiasa melakukan perform. Tapi awalnya bukan anak ini Pak Nujum, dari temannya dulu, baru ketiga atau keempat baru anak ini saya suruh baca Pak Nujum. Oh ya, itu bagus. Dan selain itu, mungkin ada upaya atau strategi lain yang Pak Yusuf lakukan? Mungkin untuk mencapai grade itu Pak Nujum ya, saya berusaha anak ini membaca di depan Pak Nujum, membaca nyaring di depan. Kan kalau yang sebelumnya dari tempat duduknya. Sekarang saya ingin mungkin agar lebih pede anak ini membaca di depan, pertama dibarengi sama temannya Pak Nujum. Kemudian setelah berdua bisa nanti sendirian. Mungkin dengan cara seperti itu anak ini termotivasi agar lebih pede lagi Pak Nujum untuk perform di depan kelas Pak Nujum. Oh iya. Ya dari strategi yang Bapak sampaikan tadi itu, kan ada beberapa strategi yang Bapak sampaikan pada saya. Untuk saat ini Pak Yusuf, apa yang paling mudah dikerjakan Pak Yusuf? Paling mudah yang dikerjakan itu membaca di depan Pak Nujum bersama temannya dulu, membaca nyaring di depan bersama temannya. Setelah itu temannya dipersilahkan duduk dan anak ini disuruh perform sendiri di depan kelas. Mungkin itu yang paling mudah bagi saya Pak Nujum. Oh iya iya. Terus Pak Yusuf, tentunya untuk mencapai apa yang Bapak inginkan itu kan sulit ya kalau dilaksanakan Iya, sendiri. Iya, betul Pak Nujum. harus ada teman atau Iya, Pak siapa. Ya, mungkin Pak Yusuf ya, dari teman-teman Bapak, siapa yang dapat membantu Bapak? Mungkin guru PJOK, karena yang selama ini langsung bertatap muka bersama siswa saya itu guru PJOK, guru PAI. Bagaimana teknik yang saya lakukan itu bisa dilakukan di PAI maupun di PJOK. Mungkin kalau PJOK lebih mengaktifkan anak ini, Iya. memotivasi anak ini. Kemudian orang tua bisa juga Pak Nujum, saya minta orang tua bagaimana anak ini lebih motivasi agar percaya dirinya meningkat Pak Nujum. Oh iya iya. Iya. Kira-kira Pak Yusuf ya, kapan ini mau direalisasikan? Direalisasikan insya Allah
minggu depan Pak Nujum. Semoga terlaksana Pak Nujum. Ya, amin. Semoga terlaksana dengan baik, Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, dari percakapan ini kira-kira apa yang Pak Yusuf sudah dapatkan? Saya mendapatkan apa yang saya inginkan, tujuan saya, yaitu bagaimana anak ini menjadi pede, menjadi lebih percaya diri dengan teknik yang sudah saya utarakan dari tadi Pak Nujum. Oh iya ya. Ya baik Pak Yusuf ya. Semoga dengan upaya dan strategi yang Pak Yusuf ingin terapkan itu bisa memperoleh nilai maksimal sesuai dengan apa yang Pak Yusuf inginkan. Amin, semoga Pak Nujum. Terima kasih atas waktunya Pak Nujum. Ya, sama-sama Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Nujum, dari kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bapak Nujum ya. Iya, ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Yaitu Pak Ulis ya, coaching dengan alur tirta, Ya. mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di mana alur tersebut menceritakan dan menggali ide untuk menemukan solusi dan bagaimana kita itu berkomitmen untuk melaksanakan ide tersebut. Seperti itu Pak ya. Ya Pak. Dari hasil catatan saya pada waktu Pak Nujum melakukan coaching Pak Nujum sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Nujum sudah menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, terus ada menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, selain itu Pak, dari pengamatan saya Pak Nujum sudah menguasai kompetensi coaching Pak, di mana Pak Nujum tadi sudah hadir penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga Pak Nujum sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, sebelum kita akhiri Pak Nujum ya, pertanyaan terakhir Pak. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Nujum? Oh ya, di sini yang ingin saya kembangkan dari alur tirta itu pertanyaan yang berbobot, di mana saya itu akan berusaha bagaimana saya itu dalam bertanya kepada coach itu menggunakan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memudahkan coach saya untuk menjawab dari pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bapak Nujum ya. Ya, sama-sama Pak Ulis. Wassalamualaikum Pak Nujum. Waalaikumsalam.